Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, alhamdulillah kita kembali lagi di Ramadan Asik pada sore hari ini, insyaallah pemirsa. Seperti biasa saya tidak sendiri pada hari ini. Sekarang saya sudah bersama ustadz-ustadz yang insyaallah akan menemani kita ya di Ramadan Asik. Ada Ustadz Agus, apa kabar Ustadz Agus? Alhamdulillah baik, Mang Rida. Insyaallah keren ya Ustadz Agus. Bajunya tuh sinkron. Dengan warna kulit. Sebenarnya warna kulitnya hijau sebenarnya Ustaz. Green screen aja. Nah, sekarang ada Ustaz Zidni juga. Apa kabar Ustaz Zidni? Alhamdulillah sehat Bang Reda. Bang Reda apa kabar? Alhamdulillah. Sehat-sehat aja. Keluarga aman sehat ya? Aman aja. Cuma agak ngantuk ya. Baik, insyaallah. Pemirsa seperti biasa di Ramadan Asik kita akan langsung masuk ke berita ataupun info yang sudah disediakan ya. Pada hari ini kita akan bahas tentang mengenal nasi gandul khas Pati. Apakah nasinya digantung? Wah, ini saya belum pernah dengar nih, saya pribadi ya. Indonesia memang kaya akan kuliner khas. Berbagai daerah di Indonesia hampir selalu punya ragam kulinernya masing-masing. Tidak hanya beragam rasa dan penyajiannya, nama-nama kuliner di Indonesia pun unik dan terkadang tidak bisa dibayangkan. Salah satunya adalah nasi gandul. Kuliner khas Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah ini punya nama yang termasuk unik. Ternyata penyajian nasi gandul ini tidaklah demikian. Dilansir dari laman pemerintah Pemprov Jawa Tengah, ya, kuliner ini berupa nasi putih yang diberi lauk empal atau daging sapi bumbu bacem, lalu diguyuri kuah bercita rasa gurih. Penjual meletakkan dagangannya di tempat yang digantung di pikulan. Karena dagangannya digantung atau digandul, makanya namanya menjadi nasi gandul. Jadi bukan nasinya sebutir-sebutir digantung, bukan. Ternyata cara membawanya tuh yang digantung. Oke, ini gimana tanggapan ini tentang nasi gandul nih? Baik Bang Reda. Jadi nasi gandul ini adalah makanan khas dari Pati ya. Pati. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Jadi benar tadi Bang Reda pun bilang baru pertama kali dengar ya, sama saya juga sama Bang Reda. Ternyata bukannya dari Jawa ya? Enggak. Saya dari tadi di sini. Sungai Jawa di Pontianak. Nah, jadi ya memang luar biasa Indonesia ini dengan kuliner yang sangat banyak yang memiliki khas masing-masing. Contohnya kalau di Pontianak ini apa ya? Seragus ya. Makanan khas dari Pontianak. Ada apa tuh? Klepon. Betul. Ya kan? Klepon. Apa gitu? Makanan khas. Serabi. Apa orang biasa lupis ke lupis? Bukan, itu kalau lupis itu bukan kayaknya. Anda tahu lah saya, nanti di TV itu kan. Nah, ketika Mareda tadi membacakan tadi itu, udah terpikir dia di pikiran saya nih. Ada nasi, ada empal, ada bumbu bacem. Rasa cepat-cepat nak buka nih Mareda. Oh, boleh. Rasa langsung menyegerakan berbuka kan, sunnah kan Mareda kan? Sunnah, tapi kalau belum waktu jangan ya. Nah, jadi nggak apa-apa kalau memang apa membuka di bukan itu nggak apa-apa kalau cara menjualnya itu yang tadi itu nasi gandul itu kan dipikul kan, dipikul nggak apa-apa, digantung aja, asal jangan harapan kita aja yang digantung. Boleh menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Iya Allah, benar ya Allah. Tidak boleh menggantungkan harapan. Ya, maksudnya harapan kita yang digantung. Iya. Jangan gantung perasaan anak orang gitu. Allah. Baik, lanjut. Jadi gimana? Oke, jadi perihal nasi gandul nih tadi yang mau saya garis bawahi itu adalah rempah-rempah. Rempah-rempah. Nah, di negara kita di Indonesia ini kaya sekali dengan kekayaan alam. Sedangkan batu dan kayu bisa jadi tanaman. Kata lagu tuh ya. Iya, kata lagu tuh. Nah, jadi tak terlepas dari perjuangan datuk nenek moyang kita bahwasanya menjaga, melestarikannya sampai turun ke kita, turun temurunnya. Nah, itu tak terlepas dari perjuangan datuk nenek moyang kita pada saat melawan penjajah Marida. Yang dengan hanya menggunakan bambu runcing gitu kan, melawan senjata gitu kan, perjuangannya itu kan. Nah, dari situlah lahir para pejuang. Dari darah pejuang lahir seorang pejuang. Nah, itu mungkin salah satu kita bisa menikmati rempah-rempah yang ada di Indonesia dengan perjuangan dari datuk nenek moyang kita itu tadi.
Salah satunya ya. Mantap ya, dari nasi bisa ke pejuang. Nyambung kok. Oke, jadi ya respect juga terhadap nenek moyang kita yang rela mau nyoba segala rempah satu-satu. Kan tak terbayang, siapa tahu dulu ada yang sakit perut, bahkan bisa jadi sampai meninggal kan. Ngeliat kaktus, oh ini kayaknya makanan dimakan. Kan kita tak tahu dulu kan seperti apa. Tapi ya seperti itulah, saking kayanya Indonesia ini dengan rempahnya, dengan segala macam hal-hal yang banyak, tentunya kaya sekali. Ya kita sebagai hamba Allah yang tinggal di Indonesia patut bersyukur ya. Betul banget. Dengan segala hal yang kita miliki di Indonesia. Baik. Kita langsung masuk ke tema kita pada hari ini ya, Ustaz ya. Tema kita tomat. Nah, ada tomat, ada cabe, ada timun. Sorry, bercanda. Tobat maksiat. Oke. Nah, ini tobat maksiat nih gimana nih maksudnya nih, Ustaz? Oke, baik Mas Reda. Jadi kita artikan dulu secara sederhana apa itu tobat, apa itu maksiat. Jadi kita sederhanakan, makna tobat adalah kembali. Dan juga bisa diartikan menjauhi segala larangan Allah, menyesali perbuatan yang udah dilakukan, dosa tadi itu kan kita buat, terus kita menyesali, menjauhi sampai di fase kita membenci itu. Oh, itu tobat itu ya? Tobat. Nah, kalau maksiat itu adalah sesuatu yang kita kerjakan larangan-larangan Allah gitu, yang membuat kita itu mendapatkan dosa. Nah, kan maksiat dari bahasa Arab itu juga dengan arti membangkang, menentang. Nah, hal-hal yang seperti itu. Jadi pada saat kita menentang, membangkang perintah Allah, nah itu kita bermaksiat dan mendapatkan dosa itu tadi. Terus bagaimana tobat maksiat ini apa yang bisa kita angle sudut pandangnya seperti apa nih? Apakah tobat maksiat atau gimana? Nah, baik, Mas. Jadi tema ini memang sangat luar biasa ya. Pada hari ini tentang kita membahas tentang tobat. Ketika kita mendengar kata tobat, berarti kita itu pernah melakukan salah. Sebelum itu pernah melakukan kesalahan. Tadilah tobat maksiat. Jadi kalau sampai hari ini ada orang yang bilang, untuk apalah tobat, nanti pun ujung-ujung maksiat lagi. Gitu kan? Untuk apalah tobat tapi maksiat lagi. Oke, kita tanya balik kepada dia, kita kasih tahu dia, untuk apa kau mandi? Pada akhirnya nanti kau bau lagi. Gak usah mandi. Kau nabi gitu ya. Kalau kau nabi enggak apa-apa, enggak usah mandi. Iya kan? Pun nabi pun mandi juga. Iya, nabi aja mandi walaupun wangi. Nah, jadi Masya Allah ya, tobat ini memang relate dengan kehidupan kita. Kita tidak akan bisa menjalani kehidupan kita kalau kita ini banyak salah. Istilahnya dihantui dengan kesalahan terus. Tak aman rasanya. Tak aman, kayak dikejar-kejar gitu. Makanya kita disuruh kembali tadi yang Ustaz Agus bilang. Kalau kita habis buat dosa tuh kayak merasa ada rasa bersalah. Tak enak di hati. Rasa tidak mau orang lain tuh tahu bahwa kita buat dosa, kita bersembunyi-sembunyi gitu kan. Buat hati itu tidak nyaman lah kayak gitu. Betul. Nah, sedangkan maksiat itu sendiri dalam hadis tuh dikatakan artinya seperti ini, bahwasanya keimanan kita itu bertambah dengan adanya taat. Nah, al-imanu yazdadu bit-ta'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan kita kepada Allah. Sedangkan al-imanu yanqus bil ma'siyah. Nah, iman itu berkurang karena kita sudah melakukan maksiat, Marida. Kita tarik dulu, iman nih maksudnya rasa percaya atau gimana nih? Keimanan dalam diri, ya rasa percaya kita. Rasa Keimanan percaya kepada Allah. Nah, kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada hari akhir, kepada hari kiamat. Nah, itu seperti itu. Jadi, dengan keimanan inilah mendorong kita untuk melakukan amal soleh. Nah, seperti itu, Marida. Jadi, memang maksiat nih siapalah ya, nggak bisa dipungkiri lah ya, kita manusia ini pasti pernah melakukan maksiat. Bahkan saya pribadi itu pernah melakukan maksiat. Sering, Ustaz? Sering. Nah, jadi makanya harus dibarengi dengan tobat tadi. Iya, harus selalu ya. Selalu. Nggak mungkin ada manusia yang satu hari nggak berbuat dosa, nggak mungkin. Pasti ada aja khilafnya gitu. Ada, apalagi 1 jam nggak buat dosa. Atau bahkan 1 jam nggak buat dosa pun belum tentu bisa kan? Kalau ada 1 jam manusia yang nggak berbuat dosa atau 1 hari nggak berbuat dosa, tolong DM Instagram saya mau kasih uang ya. Saya mau kasih uang. Nggak tahu uangnya berapa, pokok DM ya kalau ada. Nah.
Kalau banyak, alhamdulillah ya. Sebanyak-banyak juga. Tapi kalau ada, antum yang ngasih saya uang. Oke, baik. Jadi tobat itu tadi secara kita dijelaskan juga kan bahwa dia tobat kita tuh untuk meningkatkan iman kita salah satunya. Karena setiap hari kita berbuat dosa, ibarat kayak mandi lah ya. Betul. Ibarat kayak mandi. Dan kenapa manusia tuh selalu berulang-ulang kali mengerjakan maksiat yang sama walau dia udah tobat? Oke. Jadi mungkin tema kita ini kurang huruf Bang Rak. Kurang to. Apa tuh? Tomato, tobat, maksiat, tobat. Oh. Nah, jadi apabila Tomato, kalau kurang tomato tuh bahasa Inggrisnya. Tomato. iya, kurang lebih kan. Nah, jadi tobat, maksiat, tobat lagi. Jadi jangan sampai pada saat kita melakukan maksiat ataupun kesalahan itu kita meremehkan dari maksiat itu tadi. Nah, ibaratkan tuh yang nyangkut dengan pertanyaan Bang Reda tadi, misalkan kita ada buat suatu kesalahan tapi kita remehkan itu. Alah kecil bah. Jadi misalkan kita mau melakukan lagi, misalkan kita mencuri. 2.000 itu kan kecil. Kalau dilakukan setiap hari, Ya. nah itulah mungkin alasannya kenapa kita harus tobat lagi, maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi. Tapi jangan berpikir bahwasanya semisal kita tobat maksiat kembali lagi dalam lubang yang sama, berdiri lagi, jangan sampai merasa bahwasanya Allah itu tidak menerima tobat kita. Nah, Allah itu akan selalu menerima tobat hambanya. Ya, walaupun hambanya bebal ya gitu. Karena kan dia udah tobat maksiat lagi, tobat maksiat lagi, kayak tak pernah bosan gitu. Itulah tadi yang dimaksudkan dengan mandi itu tadi. Itu kan memang keseharian kita. Ya, memang udah apa ya? Natural lah sebagai manusia ya. Tapi bukan kita mewajarkan sebuah perbuatan dosa. Iya, betul. Tapi mewajarkan manusia itu yang bakal akan selalu jatuh dalam kesalahan. Iya, betul. Terus apa tips bagaimana kita biar bisa cepat sadar untuk tobat? Kadang kalau kita nih maksiat nih yang tadi kan kita misal suka nyuri kata Ustaz Agus tadi 2.000. Saya yakin tak selamanya 2.000, nambah jadi 5.000. Iya, itu kalau udah terbiasa kayak gitu kan. Malah makin kurang ya kan? Tobatnya makin lupa, itu gimana? Apa ada trik atau apa tentang tobat maksiat? Ada tipsnya Boreda. Tipsnya itu sederhana. Seperti yang dikatakan di dalam lirik sebuah lagu asik. Nyanyi lagi itu ya. Wali Band ya, Wali Band. Refnya itu kurang lebih seperti ini. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat hidup cuman satu kali. Masya Allah. Nah, jadi caranya sederhana, ingat mati aja. Ingat mati? Iya. Mau maksiat nih, besok nih kayaknya mati nih gitu ya. Ya udah. Akhirnya kita beramal berusaha untuk meninggalkan maksiat tadi. Selalu ingat bahwa ingat mati. Ya. Ingat sakit. Kalau kita orang sakit, apa yang dilakukan ya? Kalau sakit, baring ya. Tidur, istirahat. Atau kalau sakit biasa, kalau sakit yang nyiksa gitu gimana? Bengek. Iya. Misal dia kan ada tuh orang sakit mekek apa tuh. Iya, tapi kalau otomatis ya kalau kita nih sedang sakit, pengalaman ya kalau sedang sakit itu insya Allah tuh maksiat tuh tak dilakukan ya. Malah kita udah sakit. Enggak bisa apa-apa dah. Udah sakit tuh, paling ingatnya ke sana dah. Ke sana. Iya, ke atas. Berarti udah berat sakit ya. Allah ya. Ingatnya Allah ya, astagfirullah. Ya, jadi ingat mati ya itu tipsnya. Tapi mungkin susah mengingat mati ini, susah. Kadang kita pun ya saya akui lah bahwa untuk mengingat bahwa kita nih bakalan mati ya itu kadang-kadang. Maksudnya kadang-kadang tuh susah untuk dihadirkan, apalagi orang-orang awam seperti saya. Saya nggak tahu ya isi hati dan otak kepala ustadz ya. Tapi kalau saya sebagai orang yang bisa bilang baru belajar, bisa dibilang ya baru bertemu kita di program ini yang sama tuh belum nyampai. Saya bagaimana cara untuk selalu mengingat mati. Cara mengingat mati, caranya nggak usah jauh-jauh lah. Kita kan sering mendengarkan di masjid-masjid atau di mana mendengarkan pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal, telah berpulang ke rahmatullah saudara kita si fulan si fulana. Jadi di situ kan kita udah bisa ngambil pelajaran, oh ternyata mati ini benar adanya.
Nah, Iya, pasti mati itu benar adanya. Iya, benar adanya. Jadi betul. kan permasalahannya kan bagaimana cara menghadirkan 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 takut rasa mati itu, perasaan takut mati. ada kita ini akan mati nih, apa perbekalan yang harus kita siapkan nih. Nah itu memang tidak bisa semudah membalikkan telapak tangan. Dia berproses juga. Jadi mungkin contoh sedikit tuh, misal pas kita ini menyolatkan ataupun Menyolatkan jenazah gitu ya. ya. Menyolatkan jenazah. Apa namanya itu ya? Misalkan Takziah. bukan Bang Reda yang ini. Aduh lupa saya namanya. Memang khusus untuk jenazah gitu. Fardu kifayah. Nah, bahwasanya kan itu kan perlu persiapan tuh. Nah, di mana orang itu tidak bisa menguburkan diri sendiri, tidak bisa mandi sendiri. Nah, perlulah kita untuk mempersiapkan mati yang baik. Nah, karena nanti ada yang ngurus kita kan. Nah, jadi jangan selalu ingat bahwasannya besok itu selalu hidup terus. Nah, kan ada kalanya kita mati, ada kalanya kita diurus orang. Iya betul, sadar diri. Oke lah. Baik, itu tadi ya tentang tobat maksiat ya. Insyaallah kita akan lanjut lagi pembahasan tema kita. Jangan kemana-mana pemirsa semuanya, tetap bersama kami. Insyaallah setelah pesan-pesan berikut ini. Alhamdulillah, kembali lagi kita di Ramadan Asik. Nah, tadi pemirsa udah kita bahas tentang info unik dan tema ya tentang tobat maksiat. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang sudah hadir ya, pertanyaan dari netizen ya. Kak mau tanya, nanya kakak nih, siapa sini? Nggak ada kakak sini. Bolehkah perempuan memakai handphone berlapis emas? Bolehkah perempuan memakai handphone berlapis emas? Ini gimana, Ustaz? Emang ada gak handphone yang dari emas gitu? Ada, Bang Reda. Oh, ada? Ada. Nah, jadi kalau pertanyaan boleh atau tidak, boleh. Nah, yang tak boleh, yang berkaitan dengan emas tuh, maupun perhiasan tuh laki-laki. Kalau perempuan boleh ya? Perempuan boleh, karena kan memang... Kecuali jangan pakai emas agung, jangan. Mas Joko, jangan. Karena kan perempuan kan suka dengan yang indah-indah. Ya. Nah, jadi yang mau saya senggol di sini bukan bagian emasnya, bagian HP-nya. Bagaimana fungsi HP yang kita tahu ialah salah satunya memudahkan kita untuk berkomunikasi. Nah, bukan jadi untuk gengsi-gengsian. Apalagi emas kan ditaruh jadikan emas. Kalung gini. Apalagi yang dijadikan cincin gini nih. Iya betul. Nah, jadi memaksimalkan fungsi HP itu sendiri salah satunya ialah berkomunikasi dan juga bisa jadikan sarana belajar, ya kan? Nah, jadi dari HP tersebut bisalah untuk menambah wawasan kita, bukan hanya sekadar gengsi-gengsian, ajang-ajangan untuk masuk circle. Misal untuk masuk circle saja nih harus menggunakan HP buah nih. Gimana buah? Apel. Nah, gitu. Nah, jadi misalkan kita memaksimalkan HP dengan fungsinya tadi salah satu memudahkan komunikasi, sarana kita belajar. Jadi berkaitan dengan internet, Bang Reda. Nah, jadi kait-kaitan Ustaz Agus ini banyak kait sampai jauh nanti pembahasan ini ya. Jadi salah satu memudahkan tadi yang belajar itu internet, ada beberapa dampak positif dan juga dampak negatif yang ya kita tahu lah itu kan. Jadi beberapa dampak positif tuh bisa mendapatkan informasi, belajar secara online, membuka usaha online gitu kan. Nah, mungkin beberapa dampak negatifnya itu internetnya sangat luas. Bahkan sesuatu yang diblokir pun masih bisa dibuka. Kalau situs-situs yang diblokir betul. Pemerintah gitu masih bisa dibuka. Juga ada kayak seperti link-link penipuan itu mungkin scammer. Nah, itu. Nah, jadi kita fungsikanlah HP itu sebagaimana mestinya. Jangan sampai dijadikan untuk perhiasan itu tadi. Hati-hati ya, Kak. Hati-hati diambil orang kan. Iya. Pakai handphone emas untuk apa lah ya? Tapi kalau ada Bang Reda, itu kisaran harganya tuh 75 sampai 150 juta. Allah. Saya beli mobil lah satu dapat. Kayak mobil yang kecil tuh dapat kayaknya tuh. Oke. Baik, kita langsung kembali lagi ke tobat maksiat. Oke. Nah, ini gimana nih? Tadi kita udah bahas bagaimana caranya, ya kan? Apa itu tobat, apa itu maksiat, kenapa kita selalu kembali lagi dalam lubang yang sama. Ini pertanyaan saya selanjutnya ya, Ustaz. Serahlah Ustaz Agus ke Ustaz Zidni ke kenapa tobat itu berat
Nah, kadang tuh ada orang yang tidak sadar dia buat salah, sehingga dia untuk berbuat tobat, ya, untuk melakukan tobat itu salah. Kadang-kadang kita nih, kan kita tuh sering ya, kita sering meninggalkan sholat, belum tentu di hari itu juga kita tobat. Kenapa? Kita sering lupa atau bahkan berat untuk tobat. Ya karena memang manusia ini kan tidak terlepas daripada yang namanya dosa, Marida. Nah, yang membuat kita berat untuk melakukan kebaikan, karena tobat ini kan salah satu amal atau perbuatan yang baik. Nah, dengan dosa tadi yang udah menumpuk di dalam hati kita ini, Marida, awalnya nih bersih, suci, warnanya kan kalau kita analogikan warna putih lah misalnya, bersih kan, warna putih. Tiba-tiba kita berbuat maksiat, berbuat dosa. Nah, itu dalam hadis tuh ada titik hitam di hati kita, titik hitam. Kita nggak sadar, banyak masih kita buat sedikit demi sedikit titik hitam, hitam, lama-lama hati kita menjadi hitam. Artinya dengan itulah makanya kita ingin melakukan tobat lagi, memperbaiki diri lagi tuh agak berat rasanya. Nah, dengan dosa tersebut Karena hati itu udah tutup, istilahnya menghitam dan udah keras. Mau dikasih nasihat sebanyak apapun, itu nggak akan berfungsi. Karena hatinya keras itu. Terus hatinya cara keras. mengembalikan hati jadi lembut lagi gimana? Banyak-banyak menghadiri majelis taklim, banyak-banyak menghadiri majelis zikir, atau sering-sering membaca Al-Quran. Karena kan dengan Al-Quran itu ternyata bisa menenangkan hati kita, bisa membersihkan hati kita. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, sahabat Nabi, itu bahwasanya kalaulah manusia ini menyadari bahwasanya hatinya itu selalu kotor, maka ia pasti tidak akan pernah meninggalkan membaca Al-Quran. Nah, tapi kebanyakan kita kan tidak menyadari itu. Iya. Karena hati itu tidak nampak ya. Iya, baca Quran sebentar, dah ngantuk. Ketika main HP, berjam-jam tahan. Main HP 3 jam misalnya, lihat HP, scroll media sosial. Tiba-tiba buka Al-Quran, baru baca satu ayat, dah kayak ada apa menggantung di kelopak mata itu. Si gandul. Nasi gandul. Gandul gitu, tidak. Jadi ngantuk gitu ya. Susah. Jadi memang harus dibersihkan hati kita nih yang membuat kita berat untuk obat gitu. Oke. Gimana? Mau nambahkan sedikit Bang. Tadi kan tentang mana nanya susah nih kan. Nah, itu kalau jawaban versi saya itu salah satunya itu meremehkan. Nah, meremehkan tuh. Jadi ada tiga cara yang memungkinkan untuk kita nih menjauhi maksiat. Nah, yang pertama adalah pada saat kita mau melakukan itu, coba bayangkan pada saat kita melakukan itu, pada saat itu juga kita wafat. Misalnya kita nak ngambil mangga misalnya, nak ngambil mangga tetangga, atau kadang bukan tetangga, kita jahat ini kita biasa pergi ke komplek orang yang tak kita kenal. Kita tak ketahuan. Tak tahu itu punya siapa, tapi kita tiba-tiba mati tersedak kerengga misalnya masuk mangga. Misalnya. Jadi kan kita wafat itu kan sebagaimana kebiasaan kita. Kalaulah kebiasaan kita terlalu sering melakukan maksiat, terus kita wafat dalam keadaan itu, di dunia kita dah malu, apalagi di akhirat nanti. Iya kan, karena pernah ada beberapa, akan sering kita dengar ada orang yang sedang berhubungan badan dengan pasangan di luar nikahnya, terus dia tak bisa dipisah gitu. Betul. Meninggal itu tak bisa dipisah. Kan malu kan. Malu gitu. Mungkin yang kedua itu adalah di dalam hadis diceritakan bahwasanya nanti ada hamba Allah itu di akhirat tu bawa pahala atau kebaikan tu sebesar gunung. Banyak sekali. Tapi Allah bilang itu tu bisa terbang bagaikan layang debu yang berterbangan. Itu terus dijawabkan ciri-cirinya itu seperti apa. Nah, ciri-cirinya itu seperti mereka seperti saudara kalian, sama mereka menjalankan malam, solat, tapi pada saat sendiri dia merobek tirai itu dan bermaksiat kepada Allah di kala sendiri. Nah, kan tak terbayangkan kebaikan kita yang kita lakukan, solat, amal soleh, itu layaknya debu yang berterbangan, dia hilang begitu saja kan. Sayang rasanya. Nah, yang ketiga itu ya itu tadi, meremehkan. Jadi pada saat kita berbuat maksiat ataupun dosa, kita meremehkan itu, yang membuat tuh lama-lama jadi makin banyak.
Ibaratkan yang kayak kemarin tuh bulu domba. Sampai 34 kilo tak ada dicukur, tak ada dibersihkan. Jadi sikit-sikit tuh jadi banyak gitu Bang Reda. Nah, kurang lebih 3 itulah yang mungkin harus kita ingat. Ya. Yang pertama, pada saat kita ingin melakukan ingat mati. Yang kedua adalah pahala atau kebaikan kita itu bisa terbang layaknya debu berterbangan. Dan yang ketiga, jangan meremehkan dosa. Itu supaya kita tetap semangat untuk tobat ya, karena betul. Tobat ini pun butuh semangat gitu ya. Dan terakhir, Ustaz, tobat yang paling utama itu tobat apa? Singkat saja. Maksudnya tobat tentang apa atau bagaimana caranya atau apapun itu. Oke, itu ada di Quran surah At-Tahrim ayat 6. Yaitu tobatan nasuha. Tobat yang benar-benar sebenarnya tobat. Ya, sampai di fase kita itu meninggalkan maksiat itu sampai kita benci, sampai kita itu takut sama Allah. Kita tak suka, jadi karena kita tak suka sampai membenci, menyesali perbuatan itu, kita jadi takut sama Allah. Nah, dan juga di Quran surah Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kenapa sih kita Allah tuh masih memberikan kita kesempatan hidup dan untuk bertaubat? Karena Allah itu menyukai sesuatu, Allah itu menyukai taubat dan selalu yang menyucikan diri. Jadi Allah mencintai orang-orang yang bertaubat ya, dan orang-orang yang menyucikan diri. Iya, betul. Dan taubat yang paling utama itu taubatan nasuha, yang benar-benar meninggalkan dosa tersebut. Oke, baik. Alhamdulillah kita udah di penghujung acara di Ramadan Asik ini. Alhamdulillah pemirsa, sudah kita saksikan sama-sama. Terima kasih kepada Ustaz Agus dan Ustaz Zidni yang sudah hadir di Ramadan Asik nih. Barakallah Ustaz-Ustaz ya. Insyaallah pemirsa, kita akan lanjut lagi di esok hari ya. Insyaallah di waktu yang sama menjelang waktu berbuka puasa kita. Ya, mudah-mudahan Ramadan Asik bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Saya Rida Aziz pamit undur diri mewakili sahabat kerja yang bertugas. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.